Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Witalk, ngobrolin tentang kesehatan bareng aku Bidan Wita. Sebelum aku melanjutkan ke materi, jangan lupa di subscribe. Jangan hanya nonton tapi tidak subscribe. Terus kalau kalian merasa video yang aku bikin ini bermanfaat, boleh kalian share ke media sosial yang kalian punya biar manfaatnya tersebar kemana-mana. Oke, untuk pembahasan kali ini yang akan aku bahas yaitu tentang boleh gak sih pemberian ASI eksklusif pada ibu yang terkonfirmasi COVID-19. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi dan juga ASI di dalam kandungan ASI itu mempunyai antibodi untuk bayi itu sendiri. Selama kehamilan biasanya penularan selama kehamilan kepada janin itu jarang. Bahkan menurut aku sih nggak ada selama aku dinas di rumah sakit, dan kalau misalkan ibunya bersalin dengan terkonfirmasi COVID itu belum tentu ke bayinya juga dia positif COVID gitu. Biasanya sih rata-rata memang untuk ibu yang terkonfirmasi COVID itu bayinya sih negatif. Yang penting kalau misalkan nanti untuk perawatannya di rumah dan si ibu itu mau ASI eksklusif, paling kalau ibunya udah terkonfirmasi COVID boleh nanti untuk diperah dan jangan dilihat sekali-kali jangan melihat atau jangan deketin dede bayi selama 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan setelah persalinan seperti itu, karena memang nanti penularannya takutnya langsung dari ibunya gitu. Padahal selama dia di dalam kandungan itu nggak terkonfirmasi COVID seperti itu. Terus menyusui saat pandemi boleh aja dilakukan selama si ibunya itu bisa merah ASI kalau misalkan si ibunya terkonfirmasi COVID. Jadi nanti selama di rumah boleh nanti diperah ASI-nya, disimpan di kulkas, dan nanti kalau misalkan kalau dede bayinya itu dijaga sama yang lain, sama uwa bayi atau sama bibi bayi, boleh nanti diambil ke rumah dan dihangatkan seperti biasa. Untuk cara penghangatan ASI itu sendiri, prinsip menyusui langsung ke dede bayi kalau misalkan ibunya negatif COVID-19. Yang pertama, ibunya tanpa gejala, jadi nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada sesak. Terus yang kedua, swab hasilnya itu negatif. Terus yang ketiga, bebas demam 72 jam tanpa obat demam. Jadi si ibunya nggak demam dan nggak minum obat demam selama 72 jam. Menyusui langsung boleh pakai masker aja gitu, dan sebelumnya dicuci tangannya terlebih dahulu sambil si area putingnya itu dibersihin seperti itu. Jadi menyusuinya pakai masker gitu. Untuk cara memerah ASI dengan ibu terkonfirmasi COVID itu sendiri, yang pertama pakai pompaan. Boleh pakai pompaan yang elektrik atau yang manual juga nggak apa-apa, tapi pas pompa itu jangan bergantian. Jadi kalau misalkan dalam satu kali pemerasan itu harus di payudara sebelah kiri misalkan seperti itu. Jadi jangan gonta-ganti ya si payudaranya, jadi harus habis dulu, ini udah kosong dulu, nanti disimpan dulu si ASI-nya.
Terus nanti udah disimpan baru sterilisasi alat, dan sterilisasi alat itu harus benar. Jangan misalkan cuman dikocok-kocok pakai air hangat aja, jangan, karena takut pas kita pompa itu ada batuk atau bersin, dan si kuman, si virus COVID-19 itu ada yang keluar dari masker kita, seperti itu. Untuk sterilisasinya boleh direbus pakai air yang udah mendidih, atau juga boleh pakai yang sekarang ada alat-alat yang buat di steam seperti itu ya, boleh. Untuk direbus juga boleh. Dan kalau misalkan udah beres disterilisasi, langsung simpan di tempat tertutup yang ada tutupnya, jadi biar dia steril terus si alatnya gitu. Terus untuk botol yang udah digunakan boleh karena itu kan tadi terbuka si botolnya, nanti udah dipindahin si asinya ke plastik asi. Nanti boleh dibersihkan juga, apalagi area yang tutup botolnya itu harus dibersihin sebersih-bersihnya, dan juga itu harus disterilin sekaligus sama disterilin sama yang tadi yang alat pumpingnya gitu. Terus simpan ASI di kulkas dengan benar dengan cara ditutup si klip plastik ASI-nya, dan juga baru disimpan si alatnya tadi di tempat yang tertutup seperti itu. Itu cara kalau ibunya terkonfirmasi COVID dan si ibu mau memerah ASI. Untuk hasil dari ASI yang diperah tadi boleh disimpan di freezer. Kalau di freezer biasanya itu waktu penyimpanannya itu, kalau freezernya yang satu pintu biasanya maksimalnya itu sampai 1 bulan penyimpanan. Sedangkan kalau freezernya yang 2 pintu itu maksimal penyimpanannya sampai 3 bulan. Dan biasanya kalau misalkan ibunya yang negatif COVID, kalau di suhu ruangan itu biasanya sampai 7-8 jam. Tapi kalau misalkan ibunya yang udah terkonfirmasi COVID-19, disimpannya cuman 4 jam kalau di suhu ruangan. Tapi kalau misalkan, kalau aku pribadi sih, kalau misalkan dede bayinya udah minum ASI terus si ASInya gak habis dalam 2 jam ke depan sih harusnya udah langsung dibuang. Kalau aku pribadi ya, selama waktu anak kedua aku nyusuin selalu seperti itu. Jadi gak lebih dari 2 jam gitu. Jadi kalau misalkan dalam 2 jam, lebih dari 2 jam itu belum habis si ASInya, aku selalu buang gitu. Jadi gak nunggu lama-lama. Takutnya karena ada di luar si ASInya, takut malah jadi banyak bakteri atau banyak kuman gitu. Selama 2 minggu ke depan sampai beres isoman, biasanya kan kalau misalkan si payudara kalau gak dikeluarkan itu si produksinya sedikit. Jadi menyiasatinya yaitu dengan cara si payudaranya dipompa 2 jam sekali. Jadi kayak ditetein langsung ke dede bayi. Soalnya kalau nggak kayak gitu, kalau diantepin selama 2 minggu ke depan itu gak dipompa atau karena nggak disusuin sama dede bayinya, pasti pas nanti ketemu sama dede bayi nggak akan ada ASInya, insya Allah nggak akan ada. Karena memang kalau misalkan ASI keluar banyak itu karena emang ada stimulus dari kita, jadi harus dipompa terus gitu. Untuk pembahasan ASI eksklusif
pada ibu yang terkonfirmasi COVID-19 dicukupkan sekian. Semoga bunda sekalian mengerti dengan pembahasan yang aku buat. Terus meskipun sekarang lagi banyak COVID-19, tapi tidak memungkiri kalau bunda sekalian mau pakai ASI eksklusif, boleh aja, yang penting dijaga. Kalau mau pakai ASI eksklusif, kalau mau pumping boleh pakai masker, cuci tangan terlebih dahulu, cuci payudaranya terlebih dahulu. Jadi memang pas pemerahan itu steril gitu, prinsipnya harus steril. Dan juga tadi untuk pencucian alat-alat sampingannya, terus dotnya harus benar-benar dijaga kebersihannya, biar nanti pas ASI-nya dikasihin ke dede bayi itu benar-benar gak ada virus yang tersisa di alat atau di plastik ASI-nya, seperti itu. Mudah-mudahan bunda sekalian mengerti dengan pembahasan yang udah saya buat. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe. Kalau bunda sekalian ngerasa video yang aku bikin ini bermanfaat, boleh di-share ke media sosial yang bunda punya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.